bagaimana dikeluarkan dulu live-nya. Sudah dibuka halaman 52 yang mana menerangkan bagaimana keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu pada awal kemerdekaan Indonesia itu ekonomi kita bagaimana? Tidak tahu, Ibu. Apakah ekonominya bakal seperti saat ini? Ya. Banyaknya korupsi? Tidak, Bu. Ya. Ya. Salah. Musnahkan korupsi, Bu. Apa? Musnahkan korupsi. Iya, tapi ini kita bahas yang dulu ya. Oh iya. Sebelum itu, tujuan Ibu untuk kalian bisa mempelajari ini agar kalian memahami bagaimana kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan. Jadi pada masa kemerdekaan ini ekonomi di Indonesia itu tidak baik-baik saja, merosot gitu. Nah, karena inflasi yang tinggi dan juga kurangnya sumber pendapatan yang besar di Indonesia. Nah, inflasi yang tinggi ini ada beberapa faktor. Jadi faktor yang pertama adalah tersebarnya uang Jepang yang mana jumlahnya itu ada 40 miliar yen Jepang. Jadi uangnya Jepang itu menyebar di Indonesia, yang mana kalau uang itu menyebar, jadi sama produsen itu dijadikan kesempatan untuk menaikkan harga barang. Gitu, paham? Terus faktor yang kedua ini adalah karena kedatangannya tentara Inggris dan Belanda, yang mana tentara Inggris dan Belanda ini, ayo jangan ngomong sendiri ya, nanti kalau ditanya nggak paham. Iya, Bu. Lalu saya kasih soal yang banyak. Ya, Bu. Jadi kedatangan tentara Inggris dan Belanda ini, mereka itu menguasai negara kita. Nah, terutama menguasai juga sama bank-bank di Indonesia itu tadi. Nah, karena tentara-tentara tadi menguasai bank di Indonesia itu, uangnya yang di bank itu digunakan untuk menggaji pegawainya. Itu makanya kenapa kok ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan itu merosot, ya salah satunya gara-gara itu tadi. Terus yang ketiga, karena ketersediaan barang yang menipis. Jadi kalau barangnya menipis, jadi ketersediaan barang menipis sama Belanda, Indonesia juga diblokade. Jadi di Indonesia tidak bisa mengirim barang ke luar negeri, di luar negeri juga tidak bisa mengirim ke Indonesia. Itu karena sama Belanda tadi diapakan? Diblokade. Diblokade nggak bisa beli-beli gitu ya. Iya, ya itu. Kita jadi kelaparan. Jadi kelaparan. Ya udah ya, cuma yang bisa beli sih deh. Orang Belanda tadi kan menguasai di Indonesia itu tadi. Makanya nggak bisa. Nah, inflasi yang tinggi tadi dicoba untuk diturunkan oleh pemerintahan dengan beberapa kebijakan, ya, dengan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu membentuk mata uang sendiri, yang mana mata uang sendiri itu diberi nama dengan nama ORI, Uang Republik Indonesia. ORI, ya, jadi dulu namanya uangnya ORI, bukan rupiah. Apa? Bukan rupiah. Bukan rupiah namanya. Rupiah ada juga rupiah, tapi nama mana ya? Nama lainnya itu ORI. Nama panjang juga, Bu. Ya, betul. Terus yang kedua adanya Gunting Syafruddin. Ada yang tahu Gunting Syafruddin itu apa? Gunting itu apa? Ini Guntingnya Bapak Syafruddin. Bukan. Jadi Gunting Syafruddin itu penggunting, bukan penggunting apa jadi pemotongan uang. Jadi kayak pemotongan uang itu mulai dari 0 sampai 25 rupiah. Jadi contoh kayak
Fazia mau beli punya uang 50 rupiah itu gak bisa dipotong menjadi 25 rupiah. Paham nggak? Jadi uangnya itu cuma 0 sampai 25 rupiah. Padahal itu nominalnya 50 rupiah. Soalnya nggak boleh beli banyak-banyak, cuma boleh sampai 0 sampai 25 rupiah. Dibatasi itu. Iya, dibatasi. Cegah, itu namanya berarti kasih murka, mengurangi peredaran uangnya. Jadi sedikit dulu. Jadi beredarnya nggak langsung dikasihkan semua enggak. Terus yang kedua, yang ketiga, ini pemerintah menggunakan kebijakan nasionalisme jajah fase bank. Ada yang pernah dengar? Tidak. Jadi nasionalisme jajah bank itu bank milik Belanda. Yang mana setelah Indonesia merdeka, Indonesia meminta bank itu tadi untuk dijadikan banknya Indonesia. Makanya sudah ada yang pernah dengar Bank Indonesia? Ya. Bank Indonesia itu tadi sebelumnya namanya Bank Davas. Oh, punya Belanda. Itu namanya Belanda. Jadi sebelum adanya Bank Indonesia itu namanya Java Bank. Jadi kan Belanda. Ya, akhirnya sama Indonesia diambil alih, diganti nama. Kenapa Mas? Ngomong sendiri kenapa? Oh iya, jangan. Dia diganti Bank Indonesia ini tadi. Dia lebih Ibu mempunyai sebuah video. Ini mohon dilihat, didengar, dipahami. Kalau ada yang perlu ditulis. Keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah buruk. Salah satu buktinya ialah inflasi besar-besaran atau hiperinflasi setelah proklamasi kemerdekaan. Pada akhir kedudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan, Indonesia diterpa krisis ekonomi yang hebat. Hiperinflasi menimpa negara yang baru tumbuh beberapa bulan ini. Sumber utama inflasi adalah kenaikan Jepang secara tidak terkendali. Ini nanti UTS Para minggu pemimpin depan Indonesia menyadari saya masalah keluarkan ini, khususnya dalam masalah program dan upaya mencegah korupsi. Bisa. Hanya saja, pemerintah Ya. Indonesia saat itu Contohnya, pada jelaskan masalah dulu, jangan tanya dan krisis peperangan dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Sementara itu, Republik Indonesia belum mampu menerbitkan mata uang sendiri dan terpaksa memperlakukan uang Jepang yang sudah beredar sebelumnya sebagai alat tukar yang sah. Situasi ini diperparah dengan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda yang mengakibatkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Krisis moneter pertama. Invasi Jepang pada tahun 1942 tidak hanya ingin melakukan pendudukan dan mengeruk kekayaan daerah yang dikuasainya. Akan tetapi, di setiap wilayah yang dimilikinya, pasukan Jepang juga membawa mata uang tersendiri untuk diedarkan di daerah-daerah yang didudukinya. Mata uang tersebut dikenal dengan kode J, Japan Value Money, atau Bada Money karena pada lembaran mata uang tersebut terdapat gambar pohon nisan. Uang ini kemudian diubah oleh pemerintah Jepang untuk menarik simpati pemimpin dan rakyat Indonesia kepada Jepang. Secara berangsur mata uang invasi itu diganti dengan mata uang pendudukan dengan satuan rupiah. Dengan demikian, selama 3,5 tahun masa pendudukan Jepang ada 3 jenis mata uang yang beredar, yaitu mata uang Japanese Regaring sewaktu invasi, dan kemudian berubah setelah masa pendudukan, mata uang Nippon Teikoku Seibu, dan mata uang pemerintah Dai Nippon. Sejak saat itu uang Jepang pun beredar secara masif di Indonesia. Sampai pada bulan Agustus 1945, mata uang yang beredar di Jawa saja berjumlah 1,6 miliar. Pada tahun pertama kemerdekaan beredar 3 jenis mata uang, yaitu uang gulden Javas Jaiban, uang gulden Hindia Belanda, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang Jepang. Beredarnya alat tukar yang berbeda-beda ini telah menimbulkan kebingungan di kalangan
900.000 uang asing masih beredar di Indonesia. Oleh karena itu, ekonomi Indonesia bertambah merosot. Pemerintah NKRI sendiri belum bisa menyatakan bahwa mata uang kedudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri belum memiliki mata uang penggantinya. Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan biaya masuk. Sebaliknya, pengeluaran negara semakin bertambah. Untuk sementara waktu, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Sebagai akibat inflasi yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Blokade itu menutup pintu masuk perdagangan dari. Tindakan blokade ini dimulai sejak bulan November 1945. Akibatnya, barang-barang dagang Indonesia tidak dapat diekspor dan tidak dapat mengimpor barang untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Di pihak lain, Belanda mengharapkan blokade terhadap Indonesia memperburuk kondisi negara yang baru merdeka itu. Inflasi yang tidak terkendali juga diharapkan menimbulkan keresahan sosial, sehingga menimbulkan pemberontakan internal NKRI. Belanda waktu itu sangat optimis ekonomi RI akan segera ambruk. Namun, kenyataannya apa yang diharapkan Belanda tidak kunjung terjadi. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, ini ya, bangku sebelah sini, mulai Mas Jerry sama Mbak Ilmunya. Terus ini mulai Farah sama Mbak Hanifah sama Mbak Hanifah. Bahasa sampai Mbak Aisyah, itu kelompokannya. Jadi ini dari gambar ini tadi, berikan komentar dan pertanyaan yang dapat Anda ajukan untuk mendeskripsikan gambar di samping. Paham? Pabrik cerutu itu apa, Bu? Apa? Cerutu itu Cerutu. Ada yang tahu pabrik cerutu itu apa? Rokok. Ayo, Apa, Bu? pabrik cerutu. Wah. Cerutu Taruman ini. Itu nama pabriknya apa? Ya, Menurut kalian pabriknya, tapi produksi apa, Bu? yang di depan itu tak? Ada yang mau menjawab? Bentar, Bu. Tembakau. Rokok. Oh, produksi Rokok. Jadi itu pengolahan tembakaunya dulu. Ya, siapa tadi yang jawab? Sana dulu. Oke, saya kasih nilai. Ini pabrik tembakau, ya. Ini orang-orang zaman dahulu bekerja membuat rokok. Jadi untuk tugasnya hari ini kalian memberikan komentar apa yang kalian lihat di depan itu, lalu berikan pertanyaan yang dapat diajukan untuk mendeskripsikan gambar di samping. Kumpulkan nanti, nggak langsung dipresentasikan di depan nanti. Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Satu saja perwakilan dari kelompok, satu saja. Dari di sini kan apa? Berdiri di sini. Gak apa-apa, berdiri di situ gak apa-apa wes. 5 menit ya. Jangan lupa kaitkan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan dan dengan video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Kenapa kok bisa masyarakat ini bekerja itu sampai kayak gini? Kaitkan dengan penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi. Sudah, saya mau menjawab dari belum siap menjawab dulu.
Komentar sama pertanyaannya. Dari kelompok 1 Ya. komentarnya jeruk tarmat ini memiliki rasa yang unik dan aroma yang Apa hubungannya ya Mas Sheryl? Saya tidak ingin Mas Sheryl itu mendeskripsikan pabriknya, tapi deskripsikan orang-orang itu kenapa, kaitkan dengan penjelasan tadi itu tadi. Bukan tembakaunya yang rasanya apa gimana, yang bukan. Ayo. seperti bagaimana produksi jeruk di pabrik tarmat ini seperti itu. Jadi seperti kayak gini loh ya anak-anak. Perhatikan nanti biar tidak salah. Jadi komentar di sini yaitu banyak pegawai ini buruh, ya. Ini banyak buruh yang bekerja sebagai pembuat tembakau. Jumlahnya itu mungkin dikuasai oleh Belanda. Terus dikerjakan minimal gaji. Jadi kerja maksa. Gak apa-apa. Ini kasihan kan ada yang sampai kurus. Itu ini rata-rata orang-orang yang kurus. Gini namanya kalian bisa lihat itu banyaknya orang yang kurus terus dikerjakan ini kan banyak orang-orang ini. Kenapa kok bisa sama kok banyak orang itu kok kerjanya rata-rata ini tadi? Nah, itu dideskripsikan, ya? Iya, ya betul itu deskripsikan. Itu loh maksudnya itu. Jangan dideskripsikan tembakaunya. Ayo kelompok 1, 2, 3. Ayo kurang 2 menit. Ayo. Kalau kalian memperhatikan tadi bisa dikait-kaitkan. Ayo perhatikan apa tidak tadi? Diriku. Nanti ada pengen tes gitu. Ayo deskripsikan. Ini gambar dari setahun kemerdekaan. Kalau setahun dari kemerdekaan tahun berapa? Nah, jadi pada tahun 1946 warga mana itu sudah ada. Ya, yang Monika yang gimana? Jadi di komentar saya warga masyarakat Yogyakarta itu berusaha memperbaiki perekonomian di Indonesia dengan cara bekerja di pabrik yang dikelola oleh Belanda. Terus apanya tadi? Sama Pertanyaannya, kenapa kok masyarakat Indonesia mau bekerja jadi buruh lagi. Oke, si catat ya. Nanti pertanyaannya minggu depan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Seperti kayak itu tadi, paham? Untuk mengomentari seperti itu tadi, ayo dua kelompok yang dulu. Ayo deskripsikan. Siapa? Coba. Oh ya, jangan
Nomor 2 sudah nomor 2. Ya. Kok cepat, kok belum? Loh, belum. Diskusi kelompok ini. Macam-macaman. Sudah apa belum nomor 2 ini? Sebentar. Oh, itu bubur. Kami aja udah ditanya dan itu diperhatikan biar nanti ditanya itu bisa marahin. Untuk apa lagi Bu? Untuk kewenangan dari gambar yang Ibu sajikan tadi menunjukkan aktivitas pekerja di pabrik Cerutu setelah Indonesia merdeka. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat mulai bangkit dan industri lokal mulai berkembang kembali. Untuk pertanyaannya, apakah mereka sudah mendapatkan tahap kerja yang layak? Bagus. Ayo belum kalian nomor 2. Ayo semua sudah jawab, ini cuma kelompok kalian saja. Sudah diskusi apa belum? Kalian jawab dari tadi Bu. Marahin. Ayo cepetan, ini sudah lebih dari 5 menit loh ya. Marahin. Kalau cuma pertanyaan aja. Saya nyuruhnya pertanyaan apa sama komentar apa dua-duanya? Sama komentar Bu. Kamu tak kasih nilai jelek. Sebentar Bu, sebentar. Ayo cepetan. Ayo diperhatikan apa enggak tadi sudah disediakan video, Ibu sudah jelaskan harus didengarkan. Jangan kesian Bu komentarnya karena hurufnya hanya pribumi. Terus Kemudian yang menjadi mandarnya orang-orang Belanda. mana mandarnya? Itu yang pakai jas belakang. Iya Bu, itu Bu. Dan bisa ada Komentarnya terlihat bahwa pabrik Cerutu ini sudah aktif beroperasi tidak lama setelah Indonesia merdeka, yang menunjukkan semangat masyarakat untuk kembali bekerja dan membangun perekonomian bangsa. Ya, Pertanyaannya, siapa saja yang bekerja di pabrik ini? Apakah mayoritas pekerjaannya adalah laki-laki, perempuan, atau keduanya? Ya, kayak tadi katanya Mbak Fatimah kesenjangan tadi itu loh. oh ya, oke baik. Apakah itu kesenjangan cuma hubungan dari situ atau ada keduanya yang itu juga Ya, jadi pertanyaan kalian akan Ibu tampung dan Ibu jawab di minggu depan. Ibu. Jika rendahan ini jamnya sudah mau habis ya. Wow. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kali ini, dari yang Ibu jelaskan dan Ibu tampilkan dalam sebuah video, coba salah satu dari kalian menjawab pertanyaan Ibu. Apa yang dapat diambil dari pelajaran ini? Ibu tunjuk apa kalian mau ngomong aja sendiri? Oh ya sudah. Siapa yang mau ngomong? Dirinya Bu. Dirinya. Ayo Bu. Pelajaran apa yang bisa diambil hari ini? Ya itu bagaimana keadaan itu pada awal kemerdekaan itu tadi. Apa pertanyaannya? Pembelajaran apa yang dapat diambil dari
tema belajar kita kali ini? Kita tidak boleh membeda-bedakan. Terus dibantu Mbak kan, Bu? Ya, coba. Ada sedikit dalam bekerjaku biar tidak dicaca. Soalnya aku sih mendadak di sini loh ya Kak. Kita nggak ikut, gini ya, belajar kita kali ini kan bagaimana ekonomi kita setelah awal kemerdekaan. Dan jawaban kalian tadi masuk apa tidak sih? Harus dikit terus biar kita tidak di bawah pemerintahan Belanda gitu kan, bukan lebih giat belajar, giat bekerja gitu. Oh ya. Menaikkan inflasi negara. Ya betul. Betul. Ada lagi? Sudah Bu. Ya, jadi kan keinginan kita untuk di tahun ini dan tahun seterusnya jangan sampai ekonomi pada awal kemerdekaan itu Terulang lagi. Itu kan? Dan Ibu anggap kalian itu sudah paham semua. Ya Bu. Untuk tugas di rumahnya kalian belajar saja ya. Baik, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.